masa depan cerah terbayang. Hersam nomor 3 maju melangkah dengan visi misi yang jelas, membawa perubahan nyata. Rakyat bersatu bangkit dari mimpi menuju masa depan yang pasti. Bapak Ibu seluruh pendukung dan simpatisan yang kami hormati dan kami kasihi, kehadiran kebersamaan kita di tempat ini Tuhan memberkati. Politik yang disampaikan oleh orator Bapak calon Bupati Kabupaten Hersam bersama dengan 10 tim koalisi di Kampung Masyan. Bisa hadirkan kami, yaitu di pulau yang seperti terutama kedua kandidat. Ingin karena itu kegiatan Bawaslu pihak keamanan milih Heru Islam kami taruh dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Memang pada menjawab mereka akan sampai ketua tim koalisi. Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 jam 8 sampai dengan jam 17 sore. Tempat kampanye Desa Masyai, Distrik Supuri Barat, Kabupaten Supuri. Sama nomor 22 orang Cibeh. Supuri. Orang murai dulu, Jawa Barat. Masyai. Kami hormati. Saya atas nama tim koalisi Hersam, partai penguasa di Republik. Jangan Bapak Ibu ragu-ragu. Tim koalisi Hersam pada hari ini Masyai 1 tanggal 12 Oktober tahun 2024 atas nama tim koalisi Hersam dengan resmi saya buka kampanye tatap muka Hersam di hari ini. Secara resmi saya buka. Masyai dipandang dari laut begitu indah, hasilnya pun juga berkilau menyala, memberikan satu motivasi dorongan niat yang baik kepada calon bupati dan wakil bupati. Kita akan mendengar seluruh orasi-orasi politik tentang visi dan misi apa yang dilakukan demi masyarakat umumnya Kabupaten Supuri. Saya undang dengan hormat Bapak calon Bupati Supuri periode 2024-2029. Saya sapa Bapak Ronimus Mansobe SIP Komisi. Silakan. Saya harus melakukan sekalipun ada ombak untuk kita untuk masyarakat masuk ke masyarakat harus saya dalam calon wakil bupati hadir di masyarakat bukan untuk pilihan tapi sebagai calon bupati banyak tantangan. Karena kepedulian saya terhadap satu masyarakat dari bupati kantor selalu kita bicara dengan berbagi ilmu besar mereka bersama beberapa masyarakat Supuri, terutama saya punya masyarakat yang ada di Masyai. Sebagai calon bupati tidak ada satu orang pun yang bisa saya maju. Sekalipun saya punya istri, saya punya orang tua, mama, saudara-saudara, keluarga besar, maksudnya ataupun famili, tidak ada yang mendesak saya untuk melayani masyarakat saya di Kabupaten Supuri. Tapi tidak bisa sendiri di dermaga menjadi catatan. Kapan saya punya masyarakat atau di dermaga? Masyarakat kapal berlaku di laut sana lalu perahu sudah bawa ke darat. Pasti masih ada menggunakan perahu dayu. Perahu dayu itu tidak merata.
air bersih 22 atau 23 saya dengar Bapak anggota delegasi. Setelah saya dengar cerita dan bukan cerita lagi tapi melihat secara langsung ketika bibir pantai ini sudah terkikis habis. Telkomsel ini sementara di sini jaringan Telkomsel kurang normal. Bagaimana masyarakat kita melalui pelayanan kesehatan mau komunikasi ke puskesmas atau ke kota Superi tidak bisa terjangkau karena jaringannya kurang bagus. Betul atau tidak? Betul. Saya tahu persis apa yang dihadapi oleh saya punya masyarakat. Kadang kan kalau berubah ke darat tidak bisa karena tidak ada pendingin. Ketika saya mau sampaikan bahwa ketika kita dua terpilih, listrik sebagai utama kita lihat di Pulau. Karena kalau listrik hidup, maka semua usaha manusia juga akan berjalan yang baik. Kita akan bangun konstret berampung ikan supaya ikan bawa dari laut jangan tinggal saja tapi tidak usah pakai sepatu, gas sepatu saja di konstret itu. Bapak-bapak atau adik-adik bawa ikan ke Superi, bawa ke sana bukan duduk lagi di pinggir jalan trotoar, tapi kita sudah siap. Pabrik kita sudah siap operasi untuk tampung ikan itu. Ketika saya dengan calon wakil terpilih itu dapat dicoba di Superi. Nah, biasa Oni pergi, Oni bilangnya saya ke kakak di rumahnya. Dia ke tahun-tahun lalu saya datang berkunjung di sini karena kegiatan-kegiatan lain, baik itu kegiatan gereja dan sebagainya. Tapi hari ini saya hadir di sini. Saya mau sampaikan kepada masyarakat bahwa saya juga mau maju. Semua kerja di Superi tinggal di Superi, dan saya pikir sudah jelas. Kami punya rekam jejak, Mufaidakwan. Biarlah Tuhan yang akan menjawab sesuai dengan hati nurani kita semua untuk memilih yang terbaik dari 3 calon ini. Mengklarifikasi, sekarang banyak isu atau ada yang bicara ketika Roni Mansoben terpilih dia ditangkap masuk lembaga. Bapak Sasa dulu masuk menjadi calon dan ditetapkan di KPU. Saya ditangkap karena apa? Alasannya apa? Buktinya saya dapat partai sama dia. Mau lihat Roni Mansoben dengan Hasan mendaftar di KPK tidak? Saya daftar. Kita mau lihat Roni Mansoben ditetapkan di KPU sebagai calon tidak? Tidak, kami ditetapkan sebagai calon karena Tuhan. Ini angin kencang, tapi hari ini kita masuk ke dalam ombak. Karena saya datang di sini bukan untuk membenci, mendendam, tapi saya datang di sini untuk membangun masyarakat. Apa yang menjadi keinginan masyarakat ketika saya terpilih? Tapi turun dari kampung ke kampung, saya tidur di sini. Dipaksakan di sini, bisa kan tidak? Saya pikir mungkin proses waktu lama sekali, 1 tahun 2 tahun baru bisa tanaman bisa jalan bagus. Ada yang bilang Roni Mansoben menggunakan PPPLP untuk belanja partai politik. Saya punya saksi partai ada dulu di sebelah kiri saya itu. Kami pergi dengan survei elektabilitas dan LSI menjadi jaminan untuk kami bisa mendapatkan perahu. Ketika dengar kader berarti pasti ada kemudahan untuk kita berdua karena masuk sebagai kader. Dawan jadi saksi. Waktu itu Bapak Dawan juga membalik hasil survei tidak bisa, saya lebih tinggi. Akhirnya Bapak Dawan bilang Pak Mansoben maju. Ketika sampai di kantor DPP Nasdem yang berapa lantai kantor terbesar di Jakarta itu Nasdem. Kemudian saya tanya mana Mansoben punya hasil survei. Saya langsung dari partai lain Golkar. Saya kirim dengan jaminan hasil survei dengan rekomendasi
Nasdem keluarkan B1KK supaya partai PKB. Sebelum pergi Supyori, saya serahkan ke beliau dengan rekomendasi Golkar. Beliau bilang saya tidak perlu itu hasil survei, bayar. Jadi saya bilang oke sudah bapak, saya tidak punya uang. Tapi kalau memang bapak paksa tidak apa-apa. Saat itu jam itu tidak dia berdiri tinggalkan saya tanpa pamit. Pagi-pagi saya dan bapak balik. Karena kita mau pergi cek yang bersangkutan. Dokter bilang tidak boleh diganggu. Singanan dengan Sarmosa tahan ini. Dari 2 partai tidak lama ketiga masuk. Nah ketiga satu kursi itu Bapak Robin Mamenar. Robin Mamenar dia pakai nada-nada halus sampai kasar. Setelah yang sudah direncanakan kabupaten belum ada tanda-tanda. Karena saya tidak punya. Sampai tanggal 25 Gerindra jawab hasil survei dia keluarkan B1KK. Sudah detik terakhir sudah naik di pesawat baru informasi B1KK Golkar keluar. Kasih aktif HP ketua DPD Provinsi Pri Herinat WA family bergabung B1KK sudah siap. Kalau mau bilang saya tidak punya uang, tapi Tuhan yang berikan partai untuk saya. Jadi saya mau sampaikan ke masyarakat bahwa Roni pakai partai sendiri belanja partai. Kamu kosong. Parlemen ada di pusat semua di kementerian besok. Dan besok saya mau pergi bicara tahu dalam pembunuh. Tinggal di sini saya tidak susah. Tinggal jawab. Saya mau bicara soal pelabuhan ini saya tidak susah. Karena pergi tinggal jawab. Saya mau bicara listrik, saya tidak susah. Karena partai ini yang siap lawan saya di Jakarta. Tinggal saya mau proposal dengan saya menjalankan ke Jakarta, mereka serahkan. Apa yang anak minta, apa yang saudara minta. Ketika kita tiba di Jakarta tidak bilang Bapak dari mana, tapi mereka tanya dari partai mana. Itu ditanya. Makanya saya akan pegang. Saya punya masyarakat. Bapak Pulau ini bisa mencoba dan bertemu. Karena saya bermaksud depan keluar belakang, bebas. Silakan keputusan untuk dipilih dan memilih ada di saya punya masyarakat. Ketika memilih tepat pada tanggal 27 nomor 3 akan hadir kembali di sini. Kalau memang bangunan sebelum bangun saya akan bangun. Kemarin saya ke Biak, ada adik-adik saya dari Mesopori ada kos di atas. Saya pas juga ada satu kamar kos di situ untuk keponakan tinggal. Saya pergi ke saya begini ke kamar tengah dengan ujung. Sama ini kan dari Mesopori. Pas ada penumpang keluar dia bilang, "Ya, kakak, sudah." Saya bilang tinggal di sini bertahan. Kalau memang di kota-kota besar di Jogja kita akan kontrak rumah. Karena anak-anak Supyori adalah generasi penerus tanah Pulau Supyori dan bangsa ini. Oke, rumah sakit puskesmas Sabang ke saudara tidak tertolong, ada yang di perjalanan meninggal. Kita akan tempatkan dokter satu di sini. Bapak Ibu seluruh pendukung dan simpatisan masyarakat Kampung Masyai yang kami hormati, masih bertanya. Tapi juga Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya kepada seluruh pengguna, jangan lewatkan. Tuhan itu baik. Hari ini saya dan teman-teman kita ada di sini. Untuk itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Baik, semua saudara yang saya hormati, di orang Sumatera kan? Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada semua bahwa yang diperkirakan itu semua tidak. Saya asli dari Maluku Tenggara. Supyori dimekarkan jadi kabupaten. Dan saya tepatnya di Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Dobo. Tapi bukan Dobo yang di Wandos, bukan. Ini Dobo yang di Maluku. Jadi kalau ada saya punya saudara di sini orang Maluku, kita sama-sama. Dan saya lihat di sini ada berapa guru. Ini saya punya saudara orang Maluku. Saya punya saudara orang Maluku banyak di Supyori. Ada yang kawin dengan marga Binur, ada suta campur aduk di tepatnya di Dobo.
dan Kepulauan Aru adalah kepulauan yang paling dekat dengan Papua Tenggara. Tapi tetap kita bersaudara antara orang Maluku dengan orang di Papua. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lahir tahun 63, tapi semangat dan energi masih 17 tahun. Jadi satu tempat yang pada saat itu jauh dari kota. Tahun 77 saya SD tidak ada yang simpan, yang disimpan cuma di kepala. Pada zaman itu belum ada buku. Itu saya di Manokwari. Kemudian tahun 77 saya pindah ke Sentani, Jayapura. Saya di SMP, kalau kita ke Sentani lewat bandara belok kanan ada SMP, itu SMP 1, saya tamat SMP di situ. Tadi didengar dapat MSc itu di Uncen Jayapura. Jadi saya ini asli jebolan produksi Uncen Jayapura. Jadi Uncen Jayapura sangat produktif, sangat. Jadi waktu itu saya mengajar di Sentani. Tahun 93 saya pindah ke STM YPK Biak. Saya mengajar di STM YPK Biak di Purwoku. Kalau ada murid STM pasti kenal, namanya Pak Hasan itu siapa? Itu saya punya murid. Jimmy Kapisa itu saya punya murid. Sekarang kita sama-sama maju dalam Pilkada 2024-2029. Murid dan anak kita sama-sama. Saya bangga, artinya saya sukses. 98 pada saat reformasi. Pada saat itu Pak Samsung, Pak Rungkabu, kemudian Pak Marien, mantan bupati. Mereka bertiga ini dulu saya adalah anak didik mereka di Pramuka. Saya pindah di Biak, kemudian Pak Samsung pindah di Biak jadi kepala dinas pendidikan. Tidak lama kemudian Pak Rungkabu juga pindah ke Biak. Satu saat dia ketemu saya, dia cari ke STM. Dia tanya-tanya, dia bilang saya punya adik Hasan tuh ada di mana? Dia bilang di STM. Dia datang cari saya. Ya, kita makan bersama. Kita dua cerita. Dia bilang saya begini, San, kita ini merantau dari Jayapura kemana-mana. Sekarang saya kembali ke kampung. Saya malu gak tahu bikin apa-apa. Terus saya tanya, kakak mau bikin apa? Dia bilang saya mau bikin kabupaten. Saya bilang kabupaten apa? Kabupaten Supiuri. Waktu itu saya belum tahu Supiuri. Saya tanya Kabupaten Supiuri di mana? Dia bilang itu saya kampung, saya punya tanah kelahiran. Terus saya bilang kita bikin sudah. Jadi pembicaraan awal terjadi pada saat itu. Ya, nanti saya kasih dia pekerjaan, dia kerja rehab sekolah-sekolah, dia biaya kita pakai bikin kabupaten. Saya bilang ada, coba nanti kita ajak dia kalau dia mau. Karena kita bicara itu tidak bisa bergerak, harus ada organisasi, maka Pak Rungkau bilang saya akan dirikan yang namanya Ikatan Keluarga Besar Supiuri yang disebut IKBS. Dia bilang saat saya bentuk IKBS, Pak Samsung ketua, saya sekretariat. Bersyukur, kita berdoa semoga mereka yang sudah mendahului kita senantiasa selalu ada di sisi Tuhan, yaitu Pak Agil Mamuribu, Pak Brahman Sawan, Pak Wambrau, kemudian ada beberapa lagi, Pak Mandosir. Pak Mandosir yang paling ini, dia yang potong kayu, saya yang patok di SMA Koridor yang sekarang jadi sekolah di Koridor. Ini Niber, pas siang hari kita lihat anak-anak kelas 1, kelas 2 jalan dari Niber sampai Wandos. Kemudian Pak Samsung pada saat itu bilang, wah ini anak-anak terlalu jauh, kasihan masih kecil, kita bikin kelas jauh. Terus patok, saya bikin boplangnya kalau turun-turun dari Wandos di sebelah kiri jalan. Sekolah SD itulah bagian dari kelas jauhnya SD YPK Niber pada saat itu. Dan mendengarkan hasil putusan DPR Pusat tentang persetujuan dan pengesahan Kabupaten Supiuri sebagai kabupaten, dan dia bersamaan dengan Kabupaten Kepulauan Aru satu kampung sendiri. Itu pada saat itu. Nah, sepulang dari sana, perjalanan kabupaten ini sampai hari ini saya di Supiuri sejak dia mekar, dan saya mengakhiri tugas saya sebagai pegawai negeri di Supiuri pada tanggal 3 Agustus kemarin, dan saya tidak kemana-mana. Nanti kalau dia jadi, dia bangun masjid di mana-mana. Saya bilang, saya sendiri saya tidak tahu bilang apa.
Tapi kalau bicara Islam tentang masjid di Supiori satu saja dia isi masih kosong. Bagaimana tuh mau bikin yang tempat lain? Dan saya tidak pernah berpikir itu, karena saya di Supiori dari nol. Di Supiori pada zaman saya dia kepala SMK, yang punya komputer dengan genset hanya SMK. Semua sidang jemaat yang ada di timur utara itu saya yang susun, dia punya materi sidang jemaat. Jadi saya punya komputer, saya punya genset keliling dari gereja ke gereja, dan saya sendiri yang susun materi sidang jemaat. Dan saya bicara di mimbar menyampaikan program-program agenda sidang jemaat. Baru kalau orang bilang Muslim saya begitu. Di saya rumah itu saya mama pelihara kita 6 orang termasuk saya. Itu 3 orang mama didik dia jadi guru agama, 2 orang jadi pendeta. Yang guru agama 1 ada di Supiori di SMK. Yang guru sekolah minggu 1 juga ada di Supiori, dia di gereja diaspora. Yang pendeta 1 di Fakfak. Yang 1 2 tahun lalu, 3 tahun lalu dia vikaris di Numfor. Kemudian dia pindah jadi pendeta di Ivale, terus ke Putali di Sentani. Sekarang dia ada di Sinode. Saya tanya di Sinode, di bagian hubungan internasional Sinode, karena kebetulan dia juga pintar bahasa Inggris. Jadi kalau bilang saya Muslim fanatik, Pak Pendeta juga dari saya rumah, guru agama di sekolah dari saya rumah, guru sekolah minggu dari saya rumah, baru akan koreksi saya. Tapi karena orang bicara tentang saya, maka saya harus bicara itu. Bukan berarti untuk berkeluarga. Sampai hari ini saya dan istri saya sehat karena tanah Supiori. Kenapa? Anak sebesar, saya pensiun. Tapi saya tahu Supiori dari dia punya keluhan. Rumah, kehidupan, saya tahu. Guru bagaimana, rumah sakit bagaimana, puskesmas bagaimana, masyarakat bagaimana, saya tahu persis. Dan karena didorong oleh masyarakat, saya maju untuk kali ini. Kadang saya berpikir, saya maju untuk apa? Anak sudah besar. Nah, terkait dengan itu, yang berikut, maka kenapa saya harus maju? Semua program yang tadi sudah disampaikan oleh calon bupati, itu semua akan kami lakukan. Mulai dari sektor perikanan, kami merencanakan pembangunan tidak dari atas. Kami mulai dari potensi yang ada di kampung masing-masing. Kami dengar suara, bahkan saya pernah tidur dulu di kampung ini. Saya lihat ini sudah aberasi. Tadi saya bincang-bincang dengan Pak Tori, dengan Pak Dawan, kita diskusi dan calon bupati. Untuk menangani aberasi pantai, tidak bisa dengan satu kementerian. Karena Semisofondi dalam tata pemerintahan, dia adalah terletak pada pulau terluar batas negara. Sehingga dia harus dikeroyok oleh beberapa kementerian. Kementerian Pertahanan, Kementerian PU, Kementerian SDM, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri, dan BNPB. Kalau semua kementerian keroyok ini, maka ini akan terjawab. Tapi kalau kita lihat dari sisi satu kementerian, dia tidak akan terjawab. Dan dari 6 kementerian ini, partainya bergabung dengan kita. Ini bapak-bapak, mancing saja, tidak usah pikir apa-apa. Tangkap ikan itu saja, tidak usah pikir apa-apa. Yang maka pemerintah akan membangun itu 1 kilo dia punya harga 20 sampai 30 ribu. Saya ke pasar ikan di Biak, saya lihat ikan tuna yang masyarakat jual itu 1 ekor, saya tanya itu beratnya ada yang 40 sampai 50 kilo. Kalau bapak dan ibu punya 2 ekor sudah 2 juta 1 minggu. Kalau 1 bulan 4 minggu berarti bapak sudah punya 8 juta rupiah. Kita akan perhatikan karena sumber kecerdasan untuk menunjang pendidikan kita punya anak-anak.
termasuk kesehatan, puskesmas, dokter, ini semua kita perhatikan untuk ditingkatkan dan dipenuhi di semua puskesmas yang ada di Kabupaten Supyori, termasuk di 3 tahun kami memimpin seluruh Supyori air bersih sudah terpenuhi. Itulah untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga setelah kami terpilih, maka yang akan kami lakukan pertama, kami akan melakukan konsolidasi adat. Kami akan menata, memanggil mananwir, keret-keret, ketua dewan adat, kita kumpul, kita bicara tentang adat. Kita mau rapikan adat. Contoh di Masya ini, ada kafiah di adat. Kita rapikan itu. Kemudian akan melaksanakan konsolidasi gereja. Sinode sudah punya struktur organisasi yang bagus. Pemerintah akan masuk di wilayah pelayanan kesejahteraan. Bagaimana gembala, bagaimana guru sekolah minggu, bersejarah. Kenapa Supyori jadi kabupaten? Siapa tokoh Supyori? Siapa tokoh-tokoh yang terlibat di dalam sejarah Kabupaten Supyori? Itu kan kami luruskan sejarahnya supaya anak generasi kami nanti betul-betul paham Kabupaten Supyori secara utuh. Pada tanggal 27 November 2024 kita coblos nomor 3. Itulah harapan kita, Sehingga semua perjalanan Kabupaten Supyori beliau lebih tahu. Nomor 3. Orang bilang jangan ada dusta di antara kita. 4 periode. Dan demikian, kalau saya main politik berarti saya harus baca peta kekuatan saya dulu, baru saya bisa berani maju. Bapak Ibu pernah lihat saya main di Supyori Timur, saya gagal 1 kali karena saya salah baca peta kekuatan politik di Supyori Timur. Yang sungguh bahwa ini adalah jalan Tuhan. Mengapa? Karena proses itu cukup lama dan berjalan. Dan kalau kita Bapak Ibu lihat, dia 2 periode. Periode kedua di Kabupaten Supyori ada Bapak Fred Manufado, dia mewakili Supyori dan Kepulauan Aruri. Periode kemarin Bapak Yanimbab, dia mewakili Supyori Utara. Dan kali ini Tuhan memberikan suatu keajaiban untuk Supyori Timur, akan muncul 1 pemuda, yaitu Herminus Masobel. Dan tidak boleh kita pukul itu dan nanti itu akan terjadi. Itu kita putar ke barat lagi, setelah itu kita kembali ke selatan, Aruri, begitu. Karena kamu tetapkan Supyori sebagai pulau Injil. Ada ini tidak? Siapa marga paling terbesar di Supyori? Jelas nomor 3, yaitu Bapak Masobel. Maka itu menjadi kekuatan pertama atau kedua untuk menangkan beliau. Bapak Ibu, saya agak butuh, kita harus baca kekuatan situasi politik yang sekarang berkembang supaya jangan sampai kita salah memilih. Satu hal yang saya klarifikasi lagi, saya bantah itu karena kita ini Supyori punya pengalaman. Bapak Ibu catat, ketika Wariker naik pertama dia pakai apa? Partai politik. Dia juga menjadi saksi keberhasilan bersama partai politik kita membangun kabupaten ini. Kita sudah pakai kalahkan kami di Bapak Yanimbab dan Ibu Dewi, para masalah itu kami sudah tahu dan kami akan kerjakan. Ada mobilisasi massa besar-besaran sama-sama dengan adik kita Roni, dan terima kasih untuk adik Roni bisa rangkum dia karena beliau berdua adalah birokrasi murni yang paham benar bagaimana kita membangun. Kemana-mana kami tidak punya dana, kami selalu mencari di dalam desa kami tapi dana sedikit. Bagaimana kami mau jualan ke luar? Tidak ada yang gampang untuk kami pergi. Ivan Senem, tokoh perempuan di kampung Masyai. Di sini saya sebagai tokoh pemuda di sini, hal yang saya mau sampaikan bukan menyangkut hal pemuda. Di sini tadi kita semua dengar bahwa di perahu Hersan ini banyak perahu politik.
sini banyak sekali perahu politiknya. Yang saya mau tanyakan di sini, tidak salah 1 tahun kemarin Bapak terkasih, Bapak anggota Dewan Terhormat Ishak Kafiar selaku anggota Partai Demokrat, dan bahkan Bapak sendiri kemarin mengikut antar Bapak Yan Imbal sebagai Bupati terpilih dari Kabupaten Supiuri, sehingga Bapak sudah sangat berjuang sampai di Jakarta, bahkan sampai yang Mandenas juga bisa berusaha datang di pulau kami. Karena Bapak-Bapak terkasih ini, Bapak banyak partai politik yang ada ini. Bapak kemarin punya tim sampai di Jakarta, DPR RI pusat itu, Bapak sampaikan taluk mengenai pulau kami. Jadi sini itu seharusnya mau dibilang Bapak sudah berjuang sampai di Jakarta, tapi kayaknya tidak ada respon dari daerah, bukan pusat, daerah. Yang pertama, dan yang kedua mengenai lokasi-lokasi sendiri selaku pemilik tanah sudah 1 tahun lebih lokasi di evaluasi, tapi belum ada realisasi untuk penyelesaian tanaman yang ada. Sekarang tadi malam pun saya sampai saksikan bahwa bahan-bahan dari 3 pengusaha sudah tiba tadi malam, tapi saya akan paling lokasi dulu, belum bisa ada pekerjaan. Jaringan kami yang ada lokasinya juga sama seperti itu. Jadi kadang keluarga kalau tidak enak padang-padang karena belum ada penyelesaian tanah. Tikar beasiswa baik tingkat SD sampai kuliah, kami pemuda Masai berjumlah sekitar berapa orang, yang S1 ada, D3 ada, kami masih di pengangguran. Ini jadi bukti untuk kita dengan hormatkan kepada kedua bapak. Jika kita bicarakan hal ini hari ini dalam pesta demokrasi di partai ini sudah diusahakan, diupayakan sudah hampir 15 tahun ke depan, ya, dengan sama-sama sudah diupayakan, tapi tidak ada untuk ditolong perhatikan. Kedua bapak sudah hadir di sini. Jika memang terpilih, jangan berikan janji kepada kami. Kami minta bukti, itu sudah kami minta. Penyambulan apa di kantor. Terima kasih. Waktu saya pemimpin yang besok memperjuangkan kami masyarakat Kabupaten Supiuri untuk tahun ke depan. Kampung Masyai, marilah kita bergandengan tangan, kita bersatu untuk pilih nomor 3. Kenapa sampai saya bilang Bapak Bupati dan Wakil Bupati? Ini belum kita tahun besok yang menang, tapi di sini saya katakan bahwa Bapak Bupati dan Wakil Bupati adalah Roni Mansoben dan Hasanuddin. Hasanuddin kursi Bupati melihat kami di Pulau Nusantara, di pulau yang terapung-apung di atas lautan bebas. Karena selama ini abrasi pantai sudah melanda kampung kami sampai tinggal 4 meter saja sudah ada di pantai. Yang sampaikan pada hari ini yaitu abrasi pantai di kampung atau di Pulau Nusantara. Lalu yang sementara ini diperjuangkan oleh Bapak kami, sampaikan bahwa ketika saya terpilih, saya akan berusaha supaya kapal sana di dermaga supaya memang terus ada dari ke laut. Kita punya pasar di Sorondowiri, pasar itu yang kita akan bangun. Pasar mama-mama akan tetap kita buka di pasar sentral. Tidak lagi jemur panas di pinggir jalan, sehingga nanti mama ambil barang-barang yang mau dijual dari sini ke Sorondowiri pakai kapal sampai di sana langsung ke tempat pasar yang sudah disediakan. Kalau tidak habis mama pakai satu rumah supaya saya lagi bantu jual. Penyampaian tadi terkait dengan pembayaran lokasi, ya.
Nah, ini bukan saja di Masjid Fendi, tapi di seluruh Kabupaten Supir memang masih banyak yang belum diselesaikan. Karena hanya saya mau sampaikan bahwa tahun lalu pemerintah daerah sudah siapkan anggaran untuk pembangunan utama, yaitu ada di dinas perumahan. Tapi kenapa sampai lokasi-lokasi ini belum? Doa dari saya punya keluarga dan masyarakat. Karena operasi ini bukan saja di Masjid Fendi, tapi di pesisir pantai Kabupaten Supir sedang terkena. Sampai keliling ke Rani, Sumbawi, ke Perisa. Nah, ini sedang menjadi catatan khusus untuk kita berdua. 10 partai siap untuk menindaklanjuti permintaan masyarakat. Yang menjawab itu partai, dan kita akan berjuang ke pusat untuk partai yang akan menjawab kalau ini. Nah, sehingga saya yakin dan percaya bahwa 10 partai akan mengantarkan kita berdua untuk kita akan melihat Kabupaten Supir yang daerah terpencil, yang notabene daerah kepulauan yang sudah terkikis habis. Saya sampaikan bahwa jemaat PK PAMD ya, PAMD PK atau MPK? MPK ya, PPK. Saya hadiri pada PAM lingkungan 3 di situ tahun lalu sementara pada selesai lagi diskusi dengan adik-adik pemuda, ada 2 mama yang datang ke tempat saya. 2 mama ini adalah majelis anak, ini di luar anak yang punya kegiatan, tapi sebagai nama bausu. Kami punya gereja ini, kalau ibadah pas hujan, kami duduk yang baju sebaik mandi hujan di dalam. Karena saya bilang, mama dukung saya dalam doa. Saya sudah ganti sen 300 lembar di gereja itu. Dan saya mau sampaikan bahwa sen yang di sini pagar gereja nanti kita rehat. Bila perlu kita rehat 1 kali, jangan sennya saja, tapi kita rehat supaya layak untuk kita punya umat daripada di dalam. Seperti asrama yang tadi dibilang di Biak, kami terpilih, kami bangun asrama, termasuk kemudahan-kemudahan untuk pendidikan. 2 bulan lalu saya sudah ketemu dengan teman, ini juga salah satu informasi. Dulu saya di SMK, dia di Dirjen SMK, tapi dia sudah pensiun. Sekarang dia mengelola semua jenis sekolah SMK di Kedutaan Indonesia dengan Jepang. Jadi dia 2 bulan lalu dengan saya kita diskusi, dia butuh anak-anak tamatan SRTA, nanti kita sekolahkan ke sana khusus kejuruan, dan nanti anak-anak itu sekolah tidak pulang. Begitu selesai keterampilannya apa, langsung diterima, diutus, dikirim ke lapangan kerja yang ada di Kedutaan Jepang dengan Thailand. Ini sudah kita bangun dermaga. Nah, dermaga ini seperti tadi dia bilang 20 tahun. Memang dana talut seluas ini memang tidak mudah. Kalau kita hanya mengusulkan lewat sektor pemerintahan saja, susah. Jadi ketika kami 2 terpilih, semua sektor kami masuk. Sektor sosial, sektor politik, sektor pertahanan, dan sektor pemerintahan kita masuk lewat situ. Isu pertahanan karena dia ada di wilayah terdepan, bagian dari penangkal mudahnya negara asing masuk. Dari sisi sosial terkait dengan kemudahan masyarakat dalam kita mensejahterakan masyarakat di pulau terdepan. Dari sisi yang lain, dari ekonomi kerakyatan, kita tingkatkan pelayanan seperti dermaga tadi. Jadi kalau ini kami masuk dari beberapa sektor, saya pikir inilah upaya kita, dan kita di backup oleh 10 partai politik. Kita punya cara. Kita rencanakan nanti ketika kita terpilih, kita masuk dengan pola itu. Kedua, kita masuk dengan pola pertahanan tadi. Ketiga, kita masuk dengan pola, kita pola sendiri. Karena memang kalau mereka tahu persis dan mereka datang melihat Masjid Fendi, pulau ini nanti 20 tahun lagi dia hilang. Terus pemerintah punya tanggung jawab apa untuk melihat pulau ini dengan penduduknya? Nanti hal-hal itu yang jadi bagian penting secara politik, karena kita didukung partai politik, kita akan masuk lewat segala macam pola
supaya mendapatkan perhatian. Karena 20 tahun upaya ini sampai hari ini belum diwujudkan. Jadi mungkin itu bagian itu yang nanti kita akan berjuang bersama-sama dengan masyarakat di Masiai, tokoh-tokoh adat, tokoh gereja, tokoh pemuda, kita sama-sama berjuang untuk itu. Dan saya yakin kepemimpinan sekarang Pak Prabowo, beliau memang konsen terhadap daerah-daerah terluar karena untuk menjaga stabilitas ketahanan nasional. Kita upayakan kalau memang tidak bisa dalam kabupaten, kita minta untuk jadikan proyek nasional. Itu mungkin yang perlu kita tahun ke bawah yang untuk memenuhi bisa ikut seleksi CPNS. Formasinya kan dari pusat yang mengirim formasi ke kabupaten. Kalau seumpama kuotanya dari pusat tentukan berapa, berarti itu nanti di kabupaten buka. Jadi saya punya adik-adik yang sementara yang sudah selesai satu, kita punya peluang masih ada untuk kita itu. Hal seperti ini tidak mudah, karena tadi Pak Hasan sudah sampaikan bahwa kalau kita usulkan dia dari satu kementerian, maka tidak akan mendapatkan dukungan karena mereka lihat dari sisi ekonomisnya. Masyarakat kita di sini hanya lihat bahwa kalau ini kita bangun, dia akan kembalikan uang itu berapa persen ke APBN, itu soal. Maka kalau kita usulkan dia dari sisi pertahanan, TNI Polri masuk, dari sisi biaya sosial di apa kementerian sosial masuk, maka itu menjadi perhatian untuk harus dibangun. Karena kita hanya lihat dari sisi ekonomi tidak akan dibangun. Tapi kalau dilihat dari sisi pertahanan, itu pasti akan TNI Polri akan terlibat untuk kita bangun. Memang saya punya kakak Cakapet kemarin dengan tahun lalu rombongan berangkat ke Jakarta, dan kami juga turut untuk supply sekolah, rumah tempat tinggal petugas kesehatan dan pendidikan. Jangan sekali-sekali dipalang. Kalau ada soal, mari bicara baik-baik, karena sekolah itu bukan dibangun atau fasilitas kesehatan itu bukan dibangun untuk kami yang ada di Tanah Besar, tapi itu dibangun untuk anak-anak kita yang ada di Masiai. Saya salah satu anggota DPR yang kemarin Dari sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, saya biasa slogan yang saya pakai setiap kali saya kampanye, saya bilang begini, slogan anak besok itu berlayar di tengah gelombang mengabdi untuk negeri. Nah, slogan ini saya senang sekali untuk sematkan itu untuk kandidat nomor 3, karena di hari ini mereka memilih berlayar di tengah gelombang atau kandidat yang didukung oleh 10 partai. Nah, hari ini kalau Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada dukungan penuh dari partai, itu mau kemana? Supiri mau dibawa kemana? Mari kita belajar dari pengalaman, kemudian kita jujur dari hati, jangan bohong untuk diri bahwa pengalaman kita pernah cukup menderita. Oleh sebab itu kita akui bagian itu dan kemudian kita katakan untuk negeri di bawah. Ini saya lihat kakak tadi saya tersirat, saya lihat begini bahwa kata wakil bupati ini orang Papua yang rambut lurus. Kita sepakat beliau ini orang Papua yang rambut lurus, karena sebagian besar beliau dedikasikan untuk negeri Pulau Injil ini. Terbukti berapa kali, bukan saja di Masiai beliau menangis, tapi di berapa kali ketika beliau sampai di kepikiran tadi beliau sampaikan pasti menangis. Ini bukan dibuat-buat, tapi berangkat dari ketulusan hati yang dalam bahwa kalau bisa sampai 60 tahun beliau ada sampai hari ini, kenapa tidak kita percayakan beliau untuk mengabdi untuk negeri ini. Ini bagian yang perlu disampaikan untuk kita ingat sekali lagi untuk anak muda Kampung Masiai. Kalau kamu pernah pergi lihat Ambon, itu siapa yang bawa kamu ke sana? Siapa yang bawa kamu kemarin? Mari kita jujur untuk bagian itu, jangan kandidat nomor 3. Itu saya pesan saya untuk anak muda begini, jangan kita korbankan pembangunan di negeri ini. Pengalamannya cukup sekali. Saya pikir tidak ada alasan untuk mari kita anak-anak muda yang cerdas, yang punya kemampuan baik, mari kita pakai kecerdasan kita untuk berpikir bahwa untuk pembangunan Superior ini ke depan. Jangan nggak dikarenakan untuk kemudian nanti pikir nanti pembangunan itu ke belakang lagi. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Bupati Superi meninggalkan masa bakti dalam pemerintah Kabupaten Superi. Masiai tanggal 12 Oktober tahun 2024 dengan resmi
saya nyatakan kampanye tatap muka pada hari ini ditutup. Kami undang dengan hormat Bapak ayat 19, 20 dan 21. Janganlah kita mengumpulkan harta di bumi. Di bumi nyengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, kiranya kerajaan surga yang tinggal jadi ahli waris itu tinggal memberkati, melindungi, dan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di saat ini sampai Maranatha. Mari kita berdoa. Hanya ada padamu, ya Allah, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah Abraham. Ya Allah ketiga yang esa yang bersembahyang di tahta Rabbi. Ya Allah, kami hamba-hambamu, kami anak-anakmu, mengenal Engkau lewat anakmu Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus yang disalibkan, mati, dan bangkit itu. Oleh karena kekurangan-kekurangan kami, oleh karena kebodohan kami, oleh karena ketidaksempurnaan kami yang setiap hari, setiap saat lalai dalam ketetapan dirangkaikan dengan satu kegiatan acara pengunjungan kita tanda peresmian posko kemenangan Hersam di Kampung Masyai di hari ini. Sebelum kita akan melangkah pada acara pengunjungan kita, kami undang dengan hormat orang. Sebelum kita akan menyaksikan pengunjungan kita di hari ini, saya memberikan waktu kepada agak terhormat saya, anggota Dewan Naktil Bapak Ishak Kafiar, untuk berkenan memberikan sepatah dua kata. Ini seorang pengamat, perasaan itu sudah dinobatkan sebagai anak Papua bahwa Papua harus dia tahu segala sesuatu yang ada di kabupaten. Saya sudah 3 tahun sampai kerja di lembaga ini, saya tahu. Untuk semua janji yang terpenuhi, langkah demi langkah menuju negeri mandiri. Rakyat percaya mendukung sepenuh hati. Hersam nomor 3 untuk kita, untuk negeri. Rakyat bersatu bangkit dari mimpi menuju masa depan yang pasti.